Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaida Fitri Lutfiah dengan NIM 2001226. Saya dari kelas 4B PG PAUD. Pada video ini, saya akan mereview hasil pembelajaran pada mata kuliah Komunikasi dalam PAUD. Pada pertemuan 9, membahas mengenai teknik dan prinsip komunikasi dalam PAUD. Ada 3 sistem aturan bahasa yang harus dipelajari, yaitu yang pertama ada semantik. Semantik ini berkaitan dengan makna kata. Saat kita memberikan kata-kata yang terputus kepada anak, anak tidak akan memahami makna dari kata tersebut. Tetapi jika kita memberikan kata yang lebih relevan dengan kegiatan sehari-hari anak, anak akan memahami makna dari kata tersebut. Yang kedua ada sintak. Sintak ini mengacu kepada tata bahasa dan urutan kata dalam kalimat. Yang ketiga ada fonologi. Fonologi ini berhubungan dengan sistem suara atau fenomena bahasa anak, mendengarkan dengan seksama ketika orang dewasa atau guru berbicara. Salah satu cara untuk membantu perkembangan bahasa lisan kepada anak adalah menyediakan lingkungan yang kaya bahasa di dalam kelas dengan mengajak dan melibatkan anak dalam sebuah percakapan. Guru dapat berkeliling kelas untuk menghampiri setiap peserta didik dan guru dapat mengajaknya berbicara, mendengarkan cerita mereka dan mendorong anak untuk berbicara. Pada pertemuan 10, membahas mengenai pemanfaatan media komunikasi dalam PAUD. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran anak usia 2 hingga 4 tahun ialah guru dapat menyimak dengan baik ketika anak sedang berbicara. Berilah kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan bicaranya. Berilah contoh atau pengucapan kata yang benar ketika anak salah dalam mengucapkan kata. Menggunakan artikulasi yang jelas agar anak dapat mengikuti. Ketika anak bertanya mengenai benda-benda di sekitar, guru harus memberitahu nama dari benda tersebut. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dalam pembelajaran anak usia 4 hingga 6 tahun ialah guru dapat menciptakan komunikasi dua arah atau banyak agar anak dapat berinteraksi dengan guru dan juga teman-teman yang berada di dalam kelas. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita. Ketika anak sudah selesai bercerita, guru dapat mengajukan pertanyaan mengenai cerita anak agar menjadi lengkap. Guru juga mampu merespon dengan baik dan menjawab setiap pertanyaan dari anak. Guru dapat mengajak anak untuk bersama-sama mencari jawabannya di buku atau melakukan eksperimen dan lain sebagainya. Pertemuan 11 membahas mengenai bentuk komunikasi modern. Salah satu permasalahannya ialah bahasa ganda. Peran orang tua dan guru memiliki peran aktif dalam bahasa ganda anak, karena bahasa ganda ini bisa membuat anak kehilangan keseimbangan dalam berbicara. Maka dari itu, orang tua dan guru harus dapat memfokuskan dan membimbing bahasa anak dalam berbicara serta berkomunikasi. Guru harus mampu merancang sebuah kegiatan pembelajaran dan interaksi yang dapat memanfaatkan pengetahuan linguistik yang dibawa anak agar bisa secara sistematis mendorong perkembangan bahasa anak. Selain guru, orang tua juga harus berusaha untuk mendukung anak agar bisa mengajarkan dua bahasa dengan baik, agar anak tidak kehilangan kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa kesulitan berkomunikasi dengan keluarga. Pertemuan 12 membahas mengenai psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajaran. Seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan ekspresif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak dapat tertarik dalam sebuah pembelajaran. Komunikasi yang ekspresif juga membantu anak untuk dapat mengekspresikan perasaan, keinginan, dan kebutuhannya. Memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan guru serta teman sebaya, dan anak juga akan merasa nyaman dan tidak mudah bosan jika memiliki guru yang ekspresif. Selain itu, dengan menggunakan komunikasi yang ekspresif, guru mampu mengetahui suasana hati anak didiknya. Guru dapat meningkatkan hubungan baik dengan anak. Pertemuan ke-13 membahas mengenai permasalahan komunikasi dalam PAUD. Permasalahan dalam berkomunikasi di kegiatan pembelajaran PAUD yaitu anak kurang komunikatif ketika guru mengajukan pertanyaan, anak pasif ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, anak kurang merespon informasi yang disampaikan guru, anak malu ketika ingin mengungkapkan sesuatu, guru tidak menanggapi respon anak ketika pembelajaran, guru tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berbagi informasi, guru dan peserta didik tidak membangun komunikasi yang interaktif dan dinamis. Pertemuan ke-14 membahas mengenai strategi komunikasi dalam PAUD. Yang pertama ada penggunaan istilah. Guru sebagai komunikator harus memilih penggunaan istilah yang tepat agar peserta didik lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Kedua, berkesinambungan. Pendidik tentunya memiliki perencanaan sebelum melakukan komunikasi agar mencapai sebuah pembelajaran, seperti pengantar sebelum pembelajaran dan seterusnya. Ketiga, aba-aba sebelum berpindah tema. Pendidik harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara agar peserta didik memahami dan mengerti akan adanya sebuah topik baru yang harus dicermati.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.